dalam menerapkan bisa. Jadi dalam hal apa barang-barang ini, jadi materi ini mempunyai 4, ya. Dia mempunyai 4 hal yang perlu diperhatikan. 1, sakara. Artinya memberikan persembahan dalam bentuk materi dipanggil sakara. Ya. Nih. Nomor 2, garukara. Nah, waktu kita mempersembahkan ini, garukara ini penting. Maksudnya kita ada rasa bakti dan nilai-nilai luhur dari apa? Nilai luhur dari tiratana. Ini musik. Kenapa kita mempersembahkan ini? Karena kita menghormati, memuja pada sang tiratana sebagai apa? Sebagai keyakinan kita, itu penting. Ya. Dan tiratana itu penting loh, ya. Jangan dianggap tiratana kita akan di mana saja Bapak baca parita, ya kagak ada yang terbebas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu pernyataan keyakinan yang selama mengikuti dalam setiap ajaran Sang Buddha. Karena itu merupakan inti keyakinan kita, ya, bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang kita baca ini, artinya kita bertekad untuk menuju ke Nibbana, kebebasan. Karena kita bertekad menuju kebebasan, apa yang harus kita jaga? Sila, itu moral. Moral kita tentu beda dengan pengembangan moral ada seorang rohaniawan seperti ibu, yaitu dia lebih banyak, yang kita lebih sedikit. Tapi ini penting. Kalau kita menghormati sang tiratana, kita bertekad mencapai tujuan kita, yaitu Nibbana yang menjadi tujuan akhir kita, berarti kita harus mengokohkan moral kita atau sila. Pegang, itu penting sila kita. Seorang Buddhis itu, sila itu merupakan apa? Yang dipanggil apa kalau dalam bahasa Islam? Yang pagi, siang, sore itu apa? Syahadat. Yang kita harus pegang. Ya. Kalau Islam sembahyangnya berapa sehari? 5 kali. Kalau kita setiap saat 5 sila ini sudah harus ada di benak kita. Mau berbuat apapun, ingat kita mempunyai sila, jangan kita langgar. Karena keselamatan kita itu adanya di sila. Kalau kita menjalankan sila dengan baik, itu keselamatan bagi kita. Kagak ada harta penyelamat yang lebih hebat dari sila. Ya. Jadi sebagai umat Buddha itu sila jangan dianggap udah aja saya menjalankan 2 sila, nggak ada. 5 sila ini saling bergabung. Kalau 1 sila dilanggar akan terlanggar semua sila. Hati-hati. Ya, jadi moral ini penting bagi kita. Ya, dan landasan kalau orang lain belajar sila, kalau kita belajar sila untuk apa? Tujuan kita kalau melatih sila untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita kan? Apa? Sila itu untuk mengikis apa? Loba, dosa, moha. Berarti menuju ke tujuan. Nah itu. Ingat, sila kita bukannya untuk masuk surga. Tapi kalau kita menjalankan sila, bisa nggak kita lagi di surga? Itu. Jadi nggak usah susah-susah, ngerti nggak? Kalau mau ke surga tuh nggak susah-susah buat kita jalankan sila dengan baik. Nggak usah takut, ya. Nggak ada penolong kita ke sila. Yang bisa masuk surga siapa? Kita. Yang harus melatih siapa? Tiketnya harus bayar siapa? Yang cari uangnya siapa? Itu. Kita mah nggak ada penolongan. Ya. Cuma kalau orang mau supaya kita lagi di surga, nggak usah ribut, kita jalankan sila pasti surga udah nunggu, begitu istilahnya. Itu surga udah terbuka kalau kita jalankan sila, itu yang paling penting. Jangan repot sama surga. Surga itu sebenarnya
Kalau buat kita agama Buddha, ya nggak boleh kita nating sih, nggak boleh bilang ya. Ya sebenarnya hanya sebagai pos apa sih? Pos numpang nanti ya, numpang sebentar itu kita untuk melanjutkan perjalanan. Itu sebenarnya. Tapi jaminan kalau kita surga kita baik, kita lahir bisa di surga, sila kita bagus. Kalau kita lahir rasanya bisa nggak jadi tukang jadi penjahat atau lagi di kolong jembatan? Kalau orang silanya bagus, nah mungkin nanti nggak kita didukung oleh sila kita lahir di tempat yang sesuai. Nah itu yang paling penting yang mesti kita perhatikan, ya. Jadi soal surga jangan khawatir. Kalau kita menjalankan damanya Sang Buddha, menjalankan sila itu udah nggak usah khawatir kita, ya. Nah, manana di sini ada yang nomor 3 itu yang kata manana. Ini rasa bakti. Yang ini manana rasa yakin. Yakin bahwa dari nibbana itu sebagai tujuan kita, ya. Dengan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berarti pada Dhammanya yang penting. Kenapa saya katakan Dhamma? Kalau kita melihat Sang Buddha, apanya yang kita lihat? Apanya? Dhammanya kan? Kalau kita lihat Sangha, kita lihat apa? Kalau kita lihat Sangha berhasil, karena apa? Dhammanya juga. Sebenarnya ini rasa yakin terhadap kebenaran Dhamma. Bahwa yang kita lakukan itu, bahwa Dhamma adalah pelindung kita, penting, ya. Nah, ada lagi yang masih harus diperhatikan dalam Mangsa Puja, ya, yaitu yang dipanggil Watu Sampada. Cetana Sampada. Yakin ya Sampada, itu penting tiga, ya. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu untuk tiratana, sebaiknya jangan kita sebagai liwat mau pulang ya, ini tabung, ada kembang ini tuh di jalan putus saja, dengar, ya. Ini sekalian buat sebayangnya ada kembang kita ambil, jangan sampai seperti itu. Walaupun murah, gunakan. Ya memang hak kita. Itu. Jadi kalau yang dipanggil itu apa, Watu Sampada bukan yang top, bukan, yang betul-betul atas hasil jerih payah kita, ya. Biarpun semua sekedar buah pepaya yang murah, tapi betul-betul atas hasil kita, itu yang penting, ya. Kalau kita tentu, kalau saya sih nggak pakai pepaya, tapi bunga, ya. Lilin, lupa bunga itu harus betul-betul atas hasil jerih payah kita, ya, dari cara yang benar, ya. Waktu kita mau beli, jangan sudah kita waktu udah beli udah beres, betul kita nyesal, ya, capek-capek mau begini aja, ngerti nggak? Toh sembahyang juga, misalnya nggak dapat apa-apa ini, jangan sampai pikiran ini. Jadi cetana itu harus dipelihara. Waktu mau, waktu sedang, dan sesudah itu betul-betul kita menghormat. Saya berikan ini atas karena saya menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jangan sampai timbul penyesalan. Kalau penyesalan hilang nilainya, kualitasnya hilang. Nah itu yang dipanggil cetana sampada, pikiran kita. Nah kesempurnaan dalam objek pemujaan yaitu apa kesempurnaan? Objek pemujaan kita apa sebenarnya? Objeknya, tiratana objek kita.
Oh, kita lihat Buddha, kita lihat Dhamma, kita lihat juga sangganya. Nah, itu kita mesti lihat di situ. Ya, nah ini 3, ini penambah dari kesempurnaan ini. Dengan adanya ini 3, baru kita terpenuhi. Abisa pujanya itu terpenuhi. Ya, nah itu. Ya, barangkali ada pertanyaan sejauh ini? Silahkan. Ya. Tanya Pak, kalau misalkan kita kan keyakinan kepada sama ya Pak, seandainya Jangan sama aja dong. iya maksudnya salah diratakan. Cuma kadang-kadang kita kayak berdana nih Pak ya, Ya. berdana kepada sama, terus melihat sama ada beberapa yang aku nggak benar gitu. Terus membuat kita tuh keyakinannya berubah kan, maksudnya aduh jujur aja Pak, saya berpikir begini, kok saya berdana sama orang seperti ini gitu, apa hasilnya ya kayak begini gitu loh. Sedih banget gitu, saya berdana pada orang seperti ini, berdana seperti ini. Itu saya harus konsep mindsetnya itu gimana Pak? Ya, gini. Karena adik ini waktu berdana pengen ada hasil. Hati-hati. Ya, kalau saya berdana mesti ada hasilnya. Jangan sekali. Walaupun dana makanan yang kita berikan diberikan binatang, kita nggak boleh marah. Artinya saya telah berdana. Berdana itu sebenarnya apa yang paling tertinggi dari kata berdana itu? Intinya apa? Kalau melepas sama juga, adik mesti pergi ke dalam satu kamar, di mana kita jongkok, udah bangun kita tinggalin, dipikirin lagi ke kamar. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita punya motivasi jadi kecewa nanti, ya kita kecewa betul. Ya, oh kalau begini nanti orang itu yang hormat tuh begitu. Apa urusannya biku sama kita? Kita udah belajar drama kan? Yang harus menjalankan kita sila siapa? Nah, kalau biku kagak menjalankan sila-sila dia, siapa yang salah? Siapa yang tanggung? Kagak ada urusan sama kita. Maka itu saya nggak anjurkan itu. Maka itu kita sama biku harus menjaga jarak. Jangan terlalu pengen kalau saya kasih nih dimakan langsung sama dia. Jangan. Sekarang kita ingin diperhatikan. Tujuan kita berdana pada sang, bukannya pada biku. Ya itu isi intinya. Hati-hati. Berdana pada sangga, bukan pada biku. Walaupun seorang biku dia anggota sangga. Begitu. Ya, nanti cara berdana itu ada macam-macam. Jadi jangan punya motivasi apa. Ada satu kawan saya masih kue mangkok. Kue mangkok kalau dimakan terus babiku dikasih ke anjing, marah. Kamu dana lagi jadinya. Bahaya kalau kita punya motivasi. Aturan kita bisa berbuat baik terus karena ada halangan, kehendak kitanya nggak sampai, jadi akhirnya apa? Gua nggak mau dana lagi sekarang mah. Jangan. Kalau kita berdana lepas. Mau jadi apa bukan urusan saya. Biar kita ngasih 100 juta, tuh biku dia mau pakai apa bukan urusan kita. Misalnya itu. Nanti kita dengar, oh biku itu lu kasih 100 juta ya, lu tahu apa pakai kemana, dia jalan-jalan kemana. Itu urusan kita. Karena itu bukan urusan kita ya. Jadi kita melepas, belajar melepas. Berdana itu melepas intinya. Ya, jangan kita terikat padanya, lepas. Termasuk memaafkan itu. Kalau saudari sering membuat baik itu, biku begini kita nggak perhati, udahlah itu urusan dia. Nanti kita melepas dalam memaafkan dulu begitu. Oh, gua nggak maafkan lu bahaya, ya terang aja. Kalau kita memaafkan tapi baru dipikir kan bahaya buat dia. Ya loh, kalau kita udah minta maaf tapi dia masih ada dendam. Kalau gua nggak maafkan gini, satu waktu salah kita bisa jadi bahaya. Itu hati-hati. Ya, membuat kita damai itu yaitu melepaskan, jangan orang bahagia karena nggak ada beban apa-apa. Itu. Nah, jadi ajaran Sang Buddha ini memang berat dalam hal apapun kita harus bisa melepasnya. Ya. Katanya jangan melekat itu. Ya. Karena aja nggak apa-apa kita. Kalau misalnya seorang biku, silanya kagak betul misalnya. Ya, ada nenek-nenek ini. Biku-bikunya umur 20, nenek-nenek datang, anjali sama dia terus nama Kara. Siapa yang berat sebenarnya? Saya tanya. Kalau biku itu kagak menjalankan sila, berat bagi dia.
Coba kalau nenek-nenek jalan sila, berat kita. Katakan jangan senang, jangan tepuk dada kalau kita dinamakain sama nenek-nenek, hati-hati. Nah itu. Jadi hati-hati segala sesuatu itu ada timbal baliknya, nggak melenceng begitu aja, enggak. Ya, itu. Seorang biku punya tanggung jawab sendiri, kita pun punya tanggung jawab sendiri. Kalau kita udah namakara, udah beres, udah selesai, kita tinggalkan. Nah kalau dia nggak menjalankan sila, kita sedang belinya, waktu mau sampainya, waktu kasihnya, cita kita bagus, bersih. Nah yang terimanya kagak bersih, siapa yang akan terima akibatnya? Bukan kita mau beres urusan kita. Ada hati-hati. Seorang Buddhis harus seperti itu. Apapun yang kita lepas. Jangan kita pikirkan. Kayak sekarang nih saya nih, ngajar lama buat jauh dari Bogor. Kagak ada yang ngerti, nggak boleh marah. Ada yang udah ngerti, ada yang kurang ngerti, yang apa-apa, ngerti nggak? Sang Buddha kan begitu kan? Kamu mengerti, ya saya juga biasa nggak senang. Nggak mengerti juga saya kagak kesel. Nah itu prinsip-prinsip itu harus kita pegang. Jangan kalau kita kasih nasihat orang dia nurut sama kita, akhirnya kita yang benci nanti sama dia. Nah itu akibatnya kalau kita punya motivasi, jangan ya. Melakukan apa jangan punya motivasi apa-apa. Kalau dalam dhamma lepas itu. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Ya. Kalau sekarang orang function ya. Ya. Nah, terus ya dia bilang, "Oh, jangan function di sini. Kita function berdua nanti ditangkepin lagi sama dia orang." Nah itu kalau itu bagaimana tuh? Itu Function artinya apa, Pak? melepas makhluk ya. Membebaskan. Membebaskan dari yang terkungkung, dia dibebaskan sama kita. Dari terikat dia dibebaskan. Sekarang cita Bapak apa? Pikiran Bapak lagi function. Membebaskan si makhluk itu. Ya udah lepas ya. Tangan lu kayak ke kamar kecil. Jangan dipikirin itu nanti kamar mau ditangkap apa kan bukan urusan kita. Belajar agama Buddha ini agak apa? Bukan masa bodoh tapi mikir gitu, jangan terlalu kalau itu kemana ya itu? Nanti ditangkap lagi urusan dia. Memang pencariannya nggak keburu dianya. Apalagi Bapak lepas kurame di situ tuh di apalagi 1000 Bapak lepas kurame ditangkapin sama dia. Banyak tukang kancing. Iya. Turun ya kalau dilepas ya urusan dia, kamar dia, kita tangkap lagi. Kita pas sudah Makanya jadi kita bikin karma buruk. Apa bikin karma buruk? Ditangkap, dia kan akan ditangkap, ya kan? Bikin kita tempat lain gitu. Tapi jangan dikonsumsi. Kehendak Bapak, agama Buddha itu ditentukan oleh kehendak. Saat Bapak melepaskan kehendak Bapak apa? Meluaskan. Udah selesai, jangan dibilang yang lain, itu bodo amat. Ya, itu. Kita harus seperti itu, kalau kagak jadi budak. Gitu ya. Order kali Pak, kalau order misalnya mau lepas burung kita nggak boleh Pak. Kalau apa? Order, besok saya mau lepas 50 kamu pesan gitu. Kita nggak boleh. Ya tangkap orang yang order dulu. Jadi Dhamma tuh, nah di sini beda ya. Dhamma Sang Buddha itu beda dengan agama yang lain di sini. Untuk melakukan perbuatan baik saja kita harus mengerti, itu yang susahnya. Kan orang segen ke agama Buddha, susah amat sih. Ya, itu padahal kan sederhana kalau kita bisa mikir. Makin lama kita makin terampil nanti kalau kita tahu itu. Itulah kebahagiaan dalam Buddha Dhamma. Ya, kebahagiaan Buddha Dhamma itu bukan melekat. Ya. Kita kasih orang, ada orang begini nih ya. Masuk ke sana, gue lihat pakai bajunya, emang dia sederhana. Baju itu gue kasih yang baru. Lantas dia memang udah senang sama yang kuno, adem dipakainya, kan? Tahu-tahu kita lihat yang kita kasih yang baru dia kasih orang lain. Kalau yang kagak ngerti Dhamma, marah. Kalau yang ngerti Dhamma, kagak ya udah yang kasih orang lain itu hak dia. Saya begitu kasih dia udah hak siapa? Kalau kita kasih sama si B, udah hak apa tuh yang kita kasih? Hak si B, dia mau bukan urusan kita. Belajar begitu ya, memang Dhamma begitu sifatnya. Ya ada tanya lagi, kalau saya masuk. Nah, kita masuk sekarang sejarah Amisabuddha, yaitu darinya dari Bhikkhu Ananda. Jadi baca ini ya Pak.
Jadi jangan kita belajar kalau udah sampai di rumah ini kita taruh, jangan. Coba dilihat lagi apa kalau mau pergi itu kita lihat lagi, oh apa sih maksudnya yang dikerahkan di sini. Nah supaya nanti kalau datang ke sini yang kurang terang ditanya lagi ininya, persoalan ininya, ya. Yang kalau nggak punya udah aja nanti ya minjem lah teman kalau dia ada kesempatan minjem dikasih, kalau kagak ya udah. Nah itu jadi sejarah misalnya asal mula dari bacaan Anda karena dia belum suci penuh, belum terangkat, dia masih melekat, masih ada rasa sayangnya sama gurunya. Nah itu dan dia mengadakan upacara dalam arti kata untuk menghormati gurunya itu. Jadi lahir upacara akhirnya, ya. Tapi upacara makanya kita ke dalam upacara harus kembali ke mana? Harus kembali ke apa? Ke Buddha Dhamma itu sendiri, pengertiannya apa? Supaya jadi benar upacara kita. Ya, itu. Ya. Nah, ini jadi selesai. Yang kedua, pemuja secara bisa puja sudah. Nah, pati puja sekarang. Nah, ini sebenarnya paling penting di seluruh dunia ini menurut Sang Buddha. Ini pati puja. Kalau pati puja itu artinya apa? Praktek. Kalau kita sama teman kita lagi jalan, ada beling, kita angkat, kita taruh ke pinggir. Kalau kita lihat ada paku, kita angkat. Nanti teman kita nanya, ya, repot amat sih itu. Itu kan saya dana keselamatan. Kalau saya nggak angkat beling itu orang kalau kena kan bahaya. Nah, orang nggak usah kita sebut tuh agama apa, orang nanya. Itu begitu aja. Itu agama apa sih? Baru karena dia sudah kagum, baru kita kata, oh saya agama Buddha. Itu apa? Dalam agama Buddha ini dipanggilnya dana keselamatan, supaya orang selamat, terhindar dari kecelakaan. Itulah ajaran Sang Buddha. Nanti orang respect sama kita. Jangan disebut agamanya dulu, tapi perbuatannya dulu atau praktiknya dulu yang Sang Buddha ajarkan. Itu kita terapkan. Nanti juga orang tahu, nggak perlu kita sebut agama Buddha, nggak. Kalau kita nih ada nyamuk di sini, ya, sampai kita bisa begini, butuh berapa lama tuh? Kalau ada nyamuk di sini sampai kita berapa lama tuh butuh? Bisa tahunan tuh. Nah, nggak gampang cinta kasih itu dikembangkannya. Kok kita jadi pengen hidup, nggak gampang. Tapi nanti kalau sudah kebiasaan itu, baru orang tahu. Kok lu sampai begitu amat sih? Ya iya dia kan. Coba tanya tuh nyamuk mau nggak kayak gitu? Hah? Kesalahan kita. Kenapa kita misalnya nggak jaga diri kita? Ada obat. Obat nyamuk ada, segala ada. Daerahnya mana kita jadi ya. Sekarang kita mati apa bebas dari DB? Sekarang ini ada nyamuk DB, kita matiin apa bebas tidak? Kita dari DB tetap kena kan? Nah itu yang mesti jaga aja. Ya. Jadi attitude, jadi tingkah seorang Buddhis itu bukan dari ucapan kita. Oh musuh begini musuhnya bukan, dari perbuatan kita. Itu nanti menimbulkan respect orang. Kalau orang ngomongin kita, lu udah ngomong itu, ya udahlah, manusia hidup kan kalau kagak dicela, dipuji, ya dong. Kita kalau hidup apa dicela aja, belum tentu. Bisa dipuji, juga bisa di dunia apa itu Sang Buddha haji yang udah suci masih dicela, masih difitnah, apalagi kita yang manusia biasa. Nah itu salah satu dipanggil pati juga. Itu artinya apa? Kita mempraktekkan ajarannya. Itu yang tertinggi. Kalau ini kita jalankan, katanya menurut ini, ya, dulu agama Buddha ini tidak akan punah sampai kapan. Tapi kalau dengan upacara, agama Buddha bisa punah, bisa hilang. Tapi kalau dengan praktek, nggak mungkin agama Buddha bisa habis. Karena apa? Yang menjalankan ajarannya itu tetap berlangsung terus. Praktek ini. Ya, kalau orang yang sekarang agama Buddha, ngomong banyak upacaranya. Tapi kalau kita praktek, misalnya nggak usah pakai upacara, tapi perbuatan baik kita itu orang bisa rasakan, itulah agama Buddha. Nah itulah agama Buddha itu praktek.
Setiap yang kita baca, setiap apa yang kita itu, coba kita hayati. Agama Buddha itu agama perenungan, ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bukan agama pelajaran saja. Sesudah direnungkan baru timbul pelajarannya. Oh iya, benar. Kalau begitu, lihat. Jadi perenungan agama Buddha, kalau menurut bahasa Inggris itu, kalau orang Barat bilang agama perenungan dan meditasi. Agama Buddha itu agama perenungan dan konsentrasi. Segala sesuatu yang menceritakan bahasa Buddha itu kita renungkan kebenarannya. Walaupun kita masuk ke kamar kecil, kita tinggalin, loh kan dia perenungan kan, bener enggak? Bener nggak kita berbuat baik? Ya kan? Kagak kepikir kan sampai situ sebenarnya. Iya ya. Kalau kita keluar dari kamar kecil, mau kita kagak renungkan itunya kita tinggalin. Ya kan? Nah, itulah manusia. Karena itu nggak ada nilainya kan? Kalau ternilai direnungkan, itu yang jadi bikin kita loba. Itulah dalam agama. Nah, padahal kalau ditahan menderita. Nah, yang berarti dipakai hongsuk. Apa? Di Thailand ke hongsuk, kamar bahagia namanya. Coba kita lagi pagi nggak bisa tahan di jalan, udah keringetan. Nggak ada hongsuk, mau kemana? Ya, ya. Satu lagi ya, wadana Bu, wadana yang terakhir ya, mengucapkan penghormatan pada raja. Cara penghormatan. Cara penghormatan ini juga kita mesti mengerti. Semua aja, ya, mau kagak mau, pokoknya kalau kita mau belajar agama Buddha, setiap kalimat, setiap kata harus kita mengerti. Baru banyak manfaatnya bagi kita. Itu. Ya. Nah itu dalam penghormatan. Ya. Nah, jadi kalau kita pakai puja, ya, secara harfiah berarti pemujaan dengan pelaksanaan. Misalnya sering juga disebut sebagai dhamma puja. Ya, jadi kalau kita melaksanakan dhamma, itu namanya dhamma puja. Jadi kita menghormat dhamma. Praktek salah satunya itu kita merasa kita berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi kalau kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita bertekad untuk apa? Ya, untuk mencapai nibbana kita harus apa sekarang? Prakteknya mengikis, ya, mengikis loba dosa moha. Kalau mau mengikis loba dosa moha, adakah caranya? Itu dengan praktek sila, jelas kalau kita. Makin kita praktek sila, kita makin dekat pada tujuan. Makin kita melanggar sila, berarti kita makin jauh dari terserah. Dasar Buddha itu, kita bahagianya itu. Silahkan, kamu mau menuju kebebasan, praktek sila. Kalau kamu kagak praktek sila, kamu tambah jauh dari kebebasan. Terserah kamu pikir yang mana yang paling baik. Itu kebahagiaan kita kalau Buddha. Nggak ada satu, lu kagak jalannya sila, lu nanti dosa lu, masuk ke neraka. Nggak ada begitu, Sang Buddha. Nih, kalau kamu tidak menjalankan sila, melanggar sila, kamu akan menerima akibat. Menjalankan sila, kamu pun akan terima dua-duanya akan memberikan hasil. Yang mana kamu mau menjalankan meraih kebahagiaan, kalau melanggar sila, melahirkan penderitaan. Terserah kamu yang pilih. Bahagia nggak kita jadi umat Buddha? Nggak dipaksa, nggak ditakut-takutin, kita bebas. Terserah, mau langgar sila, silakan sama kamu langgar sila. Nanti kamu akan terima akibatnya. Begitu. Sebenarnya kalau udah terima akibat, jangan ngeluh. Kayak kita sekarang nih, ih gua mau baik, kamu kagak, gua mah sakit kan kamu baik-baik. Ada yang ngeluh kan? Kalau kita ngerti apa? Kalau sakit kita kamu baik-baik. Gimana kalau mau? Tanaman kita itu yang mau masih kurang.
Sekarang kita harus berbuat banyak kebaikan, masih kurang perbuatan baik kita. Jelas kalau kita mah. Mengatakan kalau kebanyakan kita menerima hasil baru menjerit, ya. Nah, kita belajar sekarang sebelum ada hasil, kita harus tahu kemana arahnya ini perbuatan kita. Jadi setiap saat itu menentukan arah kita. Mau arah kebahagiaan atau mau arah kecelakaan. Enak kita. Ada, gampang lagi sila. Ya, apalagi Pak Pendeta itu kalau misalnya bersila, paling gampang, enak. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah, udah beres. Tapi tetap kalau lagi duduk, kalau datang ke wihara apa yang diomongin? Itu hati-hati, ya. Nah itu kita mesti hati-hati, ya. Nomor 2 yaitu serta bertekad melaksanakan Pancasila Buddhis. Karena kita bertekad berlindung pada pikir sarana, di sini dia nomor D pati-pati puja, maka diutus melaksanakan Pancasila. Nah, kalau kita melaksanakan bertekad untuk melaksanakan juga atangga sila, atas sila boleh kita latih, yaitu yang tadi dikatakan ini tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 kita boleh melatih atas sila yang 8. Ada tambahannya, ya, dari 5 ditambah 3. Nah, parisudi sila yaitu pengendalian. Kalau biku itu menjalankan tentu apa? 227 sila. Kalau biku, kalau kita umat menjalankan 8 sila. Kalau kita sudah melakukan atas sila, ya. Indra kita dilatih maksudnya kata orang dulu bilang kalau melihat jangan asal lihat, kalau mendengar jangan asal dengar, jangan diolah. Kalau membawi jangan asal bau, merasakan pun sama juga, semua harus kita renungkan, dikendalikan. Waktu kita berpikir pun harus mau kemana ini saya berpikir seperti ini, itu penting, ya. Itu bagi kita pengendalian diri dalam tata tertib, artinya dalam sila. 6 indera kita latih. Mencari nafas secara benar, artinya berpikiran bermata pencarian benar. Ingat ya, kalau yang kedua itu, sila kedua itu selamanya harus dimulai dengan berpikir bermata pencarian benar. Bukan hanya sekedar bermata pencarian benar, berpikir. Waktu kita mau melakukan sesuatu usaha, kita sudah harus memikir kemana arahnya ini. Kalau yang benar tidak membuat apa? Kalau usaha yang benar tidak membuat apa? Tidak membuat makhluk yang lain menderita. Kalau usaha yang baik, yang benar itu membawa kita bahagia, yang diajaknya pun bahagia. Untungnya sama-sama. Nah, itu bermata pencarian benar. Jadi berpikiran bermata pencarian benar, ya. Nah itu. Nah, kebutuhan pun sesuai dengan umat awam kita, kebutuhan kita itu harus layak, jangan berlebihan. Karena pengen dia berlebihan, nanti kita melanggar sila. Itu yang penting. Jadi ini yang dipanggil pati-pati puja. Jadi kalau saudara-saudara mau melaksanakan dhamma yang benar, yaitu lihat di sini di pati-pati puja. Ini pokoknya. Amisa puja itu hanya sekedar emosional, ya, dan rasa kita damai gitu ya. Tapi pati-pati puja itu lain lagi. Ya, dia ada hubungan dengan diri kita yang akan kita lakukan. Itu penting. Apa motivasi kita? Ya. Nah itu. Nah, lihat lagi nomor 2, kita masuk pahala pati-pati puja. Ya. Di sini dikatakan istilahnya terpitakan dengan duhai para biku, ada 2 cara pemujaan, yaitu amisa dan dhamma puja. Di antara 2 cara itu, dhamma puja atau pati-pati puja adalah yang paling unggul. Kenapa paling unggulnya? Karena dia akan terlihat oleh masyarakat sekeliling kita keunggulannya. Dari praktek kita baru terlihat berapa unggulnya, berapa tidak, itu kita bisa praktekkan. Nah, itu baru bisa terlihat.
Nah, Pati-Pati Puja ini juga ada sejarahnya. Jadi sebenarnya ibu-ibu tinggal hanya mengulang saja di sini. Ada ya. Jadi Pati-Pati Puja itu waktu itu Sang Buddha mengumumkan bahwa 3 bulan lagi dia akan parinibbana. Akan parinibbana. Nah, ada seorang biku yang baru dikasihkan, yaitu namanya Biku Tissa. Nah, Biku Tissa ini karena mendengar gurunya akan parinibbana, bagaimana saya membalas jasa guru saya? Nah, kalau kita pintar, kalau guru kita pintar bisa merasakan nirvana, kan berarti kita harus buktikan kan bahwa kita juga bisa merasakan nirvana. Nah, waktu itu Biku Tissa mendengar itu 3 bulan, langsung dia masuk ke kamar, kunci diri, langsung melatih meditasi. Berlangsung meditasi. Nah, semua para biku, loh kok guru mau meninggal, bukannya siap-siap segala macam, adakan ini atau itu, kok kamu ngerem sendiri itu di kamar, ya? Ya, saat biku kan, sama juga manusia kan, aduh sama Sang Buddha. Sang Buddha coba panggil, itu bisa dipanggil. Kamu tujuannya mengatakan seperti ini apa maksudnya? Oh begini Bante, karena saya tahu Bante akan parinibbana 3 bulan lagi. Apa yang saya bisa berikan pada Bante? Penghormatan yang tertinggi pada Bante, yaitu nggak ada jalan lain. Saya harus praktek yang dhamma yang Bante ajarkan sama saya, yaitu untuk merealisasi nibbana. Maka dari itu saya betul-betul melaksanakan itu. Langsung dapat para biku, ini cara yang paling benar. Kamu memberi saya bunga, memberikan apa, itu bukan cara yang benar. Itu hanya sekedar penghormatan. Tapi ini penghormatan yang tertinggi karena dia praktek dhamma. Jadi praktek dhamma itu sebenarnya yang tertinggi. Ya. Jadi kita di sebagai umat Buddha juga bukan yang berarti gue umat dhamma mau ke kebaktian, bukan. Ya, pergi kebaktian, tapi apa manfaatnya kebaktian itu? Kalau biku ceramah, coba kalau pulang, kalau ada 100 ada 100 bait, ada 100 kata-kata, coba 1 renungkan, bawa pulang, renungkan, praktekkan. Itu berarti sudah menjunjung ajaran Sang Buddha. Jadi praktek biar bagaimana yang tertinggi. Ya, yang tertinggi itu praktek. Terlihat sama orang. Ya. Jadi praktek dhamma itu dia harus hidup sesuai dengan apakah biku atau bikuni, upasaka atau bisa berpegang teguh pada dhamma, yaitu menjalankan, ya, hidup sesuai dengan dhamma, bertingkah laku selaras dengan dhamma, baru dia seorang Buddhis. Gitu. Jadi kalau apa-apa coba kita renungkan, apalagi yang muda itu pikir apa dhammanya ini kalau seperti ini. Itu nanti yang meningkatkan kita. Saya mau belajar begitu, ini praktek saya. Kalau ada apa-apa saya lihat apa dhammanya ini kalau begini ya. Nah itu nanti bisa kita rasakan kebenaran dari dhamma itu. Ya. Tuh, penerapan Pati-Pati Puja atau praktik dhamma secara telak dapat menepis anggapan salah masyarakat umum bahwa agama Buddha tidak lebih hanyalah suatu agama ritualistis, ya, yang penuh dengan sembahyang saja. Jangan sampai pengapalan seperti itu. Ya, jangan bergaul tuh. Saya mesti ke TPK, bukan nggak boleh ke TPK, nanti ya. Kalau nggak boleh ke wihara, coba praktekkan. Kita bolak-balik ke wihara juga nggak ada manfaatnya kalau kita kagak praktek. Praktek yang penting. Pulang dari sini, coba baca ini sedikit, renungkan, praktek. Kagak susah nih baca ini sebenarnya. Ya, saya rasa kagak ya kalau pulang ya. Ya. Kalau yang ketawa pasti kagak. Ya, pasti kalau pulang ini terus ditaruhnya ditutup. Nanti nggak, nanti mimpinya akan datang. Ya. Jangan coba dipraktekkan apa isinya ini. Karena apa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya baca ini, setiap kalimat, setiap baris ini kita apa yang pengertian ini kita renungkan, yang tadi kita pelajari, ya ini buat kita bisa nanti buat bantu kawan-kawan kita. Gua mau bingung ini apa sih? Kita terangkan satu-satu. Itu manfaatnya. Udah nggak bisa orang banyak, biarlah supaya kawan kita bisa mengerti. Dari sini biar kita bisa berikan pengertian. Itu penting, ya. Nah sedikit lagi di sini ada
Makna upacara. Jadi kalau kita upacara agama Buddha, yang paling penting itu apa maknanya ini? Ya, satu, kalau upacara itu ya menghormat dan merenungkan sifat-sifat tubuh Sakti Ratana, yaitu kita merenungkan Ki Anusati, itu udah upacara yang benar. Ya, menghormat dan merenungkan sifat-sifat Ki Anusati. Udah ada yang tahu kan Ki Anusati? Wah, goyang semua ini. Sudah ya? Oh, yang udah jadi saya nggak salah yang terangkan sekarang ya. Nanti terangkan Bapak kalau yang tanya. Nih sama Bapak ini tanya nanti Ki Anusati ya. Karena kalau kita merenungkan Ki Anusati, kita lihat keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau kita lihat keluhuran yang bisa salah satu, ya keluhuran Sang Buddha itu. Sang Buddha itu terkenal dengan apa? Predikat apa? Guru. Itu pentingnya merenungkan Tiratana. Ya, itu kalau mau kokoh, renungkan Tiratana. Lihat sifat-sifat guru kita. Ada kagak guru yang lain yang bisa lihat kelahirannya tanpa batas belakang? Ada kagak? Ada kagak guru yang bisa lihat, nih dia lahir karena ini, dia lahir karena sebab ini, dia mati karena sebab itu? Ada kagak? Guru kita tidak bisa. Karena dia memiliki kemampuan, yaitu melalui pikirannya, melalui meditasinya. Komplit udah itu untuk keyakinan kita. Itu kita butuhkan. Kalau kamu yakin pada Sang Buddha, ya. Nah, Brahma Wihara harus kita kembangkan. Cinta kasih, kasih sayang, apa? Satu lagi, mudita, ubeka, dan Beta. ada 4. Ya. Meta, karuna, Mudita, ubeka. Itu 4. Dan jangan salah, 4 ini bukan sifat ketuhanan. Orang banyak masukkan ini sifat ketuhanan, bukan. Dia masih berkondisi. Kalau dia ada cinta kasih, masih bisa ada apa? Masih ada arahnya. Ya. Brahma Wihara dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ya. Tapi bukannya sifat ketuhanan. Lagi dan merenungkan khotbah-khotbah Sang Buddha, itu penting. Baru kita melakukan yang agak ada di agama lain, yaitu melakukan apa? Upatidana atau menggunakan anumodana data. Ya, jadi apa? Mengkondisikan perbuatan baik ini supaya membuat sanak keluarga kita yang telah meninggal berbahagia. Akibat kebaikan kita ini kita kondisikan sanak keluarga kita berbahagia. Jadi dia bermudita cita, merasakan kebahagiaan atas perbuatan baik dari sanak keluarga. Nah, itu ada, kalau kita harus ada, baru itu kita berarti ada maknanya upacara itu. Nah, lihat di sini makna upacara. Jadi kalau kita mau ada upacara, diperhatikan ininya. Ya Bu, kalau mau ada upacara apa saja, perhatikan ininya. Ada nggak? Sudah terpenuhi belum? Ya. Nah, dari manfaat upacara, boleh saya katakan, yaitu jadi timbul dengan adanya upacara, timbul keyakinan, timbul rasa bakti terhadap dhamma kita. Ya, timbul kasih sayang, ya, timbul apa? Simpati terhadap kebahagiaan orang lain, timbul UPK, tidak sirik, timbul keseimbangan, ya, terkendali indera kita. Apa yang kita mesti lakukan, kagak sembarangan, harus kita perhatikan apa akibat yang tindakan kita. Indera kita ini harus terkendali. Kita punya 6 indera, ucapan, perbuatan, dan pikiran. Itu main peranan, ya. Timbul rasa puas, timbul rasa damai, dan timbul bahagia. Kalau upacara benar, dia akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan. Karena apa upacaranya? Sebab benar upacaranya, ada manfaatnya kita melakukan upacara itu. Sampai ini nanti Bapak soal sikap dalam upacara, memang di sini dikatakan memang agak berat, belum dilaksanakan di sini. Sikap upacara, cara membaca parita ada di kelas ini. Ya, kalau nanti ada pertanyaan, boleh tanya minggu depan. Yang ini saya kasih. Kenapa kita baca parita harus gini, itu ini. Ya, saudara. Ya.
Ya, masih ada pertanyaan kali sedikit, silakan. Semoga ada pertanyaan dari sekitar upacara. Kalau bisa keburu nanti minggu depan langsung pakai itu yang baru, pelajaran yang baru lagi. Masih ada ini saya rasa upacara yang penting itu bukannya sekedar kita bincang-bincang supaya benar upacara kita. Ya, dan ini nggak sulit dibacanya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Araham sama sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sahawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Ya, selamat malam semuanya ya.